Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mata kuliah yang kedua, kita adalah pelajaran yang sangat menarik. Nah, teknologi informasi pemerintahan. Mungkin anak-anak milenial itu wis menguasai lah. Paling nggak jauh dengan komputer, dengan jaringan, dengan perilaku. Biasanya rata-rata yang mereka tulis di skripsi biasanya tidak jauh dengan beberapa teori-teori ini. Mungkin sing mbak-mbaknya kurang menguasai komputer misalnya, saya nggak tahu ya. Mungkin malah jago di paket. Ya, belajar lagi lah komputer. Paling nggak untuk belajar komputer itu apa? Main no game. Nah, kamu nggak pernah main game, ya kalau jenenge mouse itu apa? Buka start, sudo, ngerti nggak? Copy paste. Nah itu nanti kita dari situ akhirnya timbullah beberapa teori perilaku. Karena daya serap teknologi informasi itu ya nggak 100% lah. Negara kita itu kan sangat gede. Bener ya, jadi Pak Prabowo itu seluas daratan Eropa. Daratan Eropa seluas yang ngono banyak negara, mulai Jerman, mulai Belanda, terus Inggris. Ya enggak kita se Indonesia hanya satu dok. Provinsinya 33. Itu aja kadang jarak jalannya elek, saya pengen nyebrang kalau jembatan, jembatannya gak ono. Apa meneh listrik? Apa meneh tuku komputer? Nah, kita bersyukur di Mojokerto. Ketika Pak Dian dulu dari Malang, Pak Dian kan pindah-pindah. Terus Pak Dian itu pindah ke Bojonegoro dulu, belum ke Mojokerto. Mengalami listrik yang belum seperti sekarang ya. Jawa Timur insya Allah kabeh ono. Saking bodone wong, piye ta rasane kesetrum listrik? Ya gawe sithik ngene, rambutnya jegrak loh. Orang dulu kan gak ngerti, gak paham ya listrik ya, dikira magic ya. Bisa gara rambut ngadeg ngono. Sampai tiang listriknya ditulisi gini, nek nyekel mati, nek demek mati. Kalau sekarang kan hati-hati tegangan tinggi ya, saya ngerti. Oke, nek demek mati listrik itu. Darah ini magic. Bagaimana bisa menggerakkan seluruh alat hampir 100% ya. 80% kita itu tergantung pada listrik. Mulai laptopmu, HP-mu, pasangin LCD. Itu akhirnya sampai membuat kong kaling kong itu. Maksudnya PLN ini. Kamu pengen gawe tenaga surya itu dujin. Padahal duit-duit dewe itu dewe. Ini kita terus kayak Trafo 2.300. Nah itu pun nanti Shopee atau gak tipu nih tapi harus objeksi. Luar biasa proteksinya BUMN. Karena dia ngerti semuanya butuh listrik kita. Terus kan listriknya dilarang no, pura-pura dijebol no. Oh ini meterannya jebol nih Pak, harus seperti ini. Kok nek gak kuat bayar di denda. Padahal nek gak kuat bayar di denda ya sudah toh, aku bayar denda nih. Wingi, belum bayar sih apa, dicabut. Nah, itu loh. Nah, kamu mau masuk ke BUMN ya harus punya ilmu politiknya itu mau. Tidak ada, nggak pernah kok dengar PLN itu tadi. Untung. Mesti PLN merugi berapa miliar. Nanti mau tahun baru kan. PLN merugi berapa? Padahal dia sih duwe listrik sing ngedol dhewe. Nah, apa Bulog. Bulog saya kan di langsung sama di presiden ya. Biar kan Bulog selalu merugi. Nek petani gregetan ya berasnya dol ning Jepang. 1 kilo 1.000. Nyarter pesawat sitok ngono, nggo 1 ton nih 1.000 kilo. Berarti 1 miliar bisa iso. Cukup lah bolak-balik ini Jepang. Jadi bang dituku Bulog ya di bawah harga standar. Mending nek KUD kan lebih mahal ya, lumayan lah.
Itu bulog 5.000. Padahal petani ku ya wangnya nyemprote. Milenial gak ada yang suka jadi petani. Masa kamu suka macul? Pak Dian itu lo punya lahan gede. Pak Dian itu biasa ngajar gini. Piye carane nganu? Nekakno tukang iku sedina 150. Padahal kita gajine mulai gak sampai sakmono misalnya. Lha kok sing mangan tukange biasanya gak mangan. Tapi nek gak di iki gak didandani bentang bayar pajak. Ya. Akhirnya ngakal piye caranya harus gaya teknologi informasi tadi menggunakan alat-alat teknologi. Karena kamu misalnya macul gak kuat ya kudu gawe robot. Misalnya geraji saking anu ya kudu gawe geraji mesin sing anu. Satu hal yang sekarang itu sangat menarik dengan teknologi informasi itu ada marketplace loh. Kok Lazada, kok Shopee. Sehingga kamu nek gak ngerti apa-apa, itu udah diapakno ya. Kamu buka Lazada. Oh, dikongkon plagiasi. Nanti kan semester sudah ini sudah pernah diajari anu ya plagiasi ya. Kadang ya bingung ternyata di marketplace ada. Nggak harus jutaan. 5.000, 10.000. Terus kok tutorialnya. Jadi kita itu tidak harus menggunakan hal yang berat tadi. Menggunakan teknologi informasi bisa. Tidak harus menggunakan orang yang banyak. Makanya Fakultas Pertanian itu mereka segera mengadopsi. Kita juga nggak akan tanam tangan. Misalnya nandur sampai panen itu loh, dapatnya 10 juta misalnya. Tapi untuk menghasilkan itu minimal 6 juta. Akhirnya 4 juta nih dibagi bagi iku wis. Iku nek berhasil panen ya Mas. Nek kena banjir, nek wereng. Mas, petani nggak akan bisa kaya. Petani sendiri harus punya alat yang teknologi informasi, teknologi informasi pemerintah, macam-macam. Karena apalagi setiap orang sudah punya HP. Beda dengan zaman saya. Aku S1 itu HP ku Nokia sing hitam putih. Negara itu SMS ya. Sekarang kan WA pokoknya wifi so. Tikuk itu. Sekarang bahkan nggak pakai HP gak jam ini. Tapi harus punya satu. Listrik. Yang kedua harus punya sinyal. Nah dari Sabang sampai Merauke itu bentuk sinyalnya nyambung itu butuh biaya besar itu mau. Makanya tata kelola keuangan itu jangan hanya mau mikir sandang pangan toh, tapi fasilitas ini. Jangan hanya mikir misalnya kita kuliahnya rajin, tapi buka internet gak kena. Pas kamu datang, apa Pak gambari? Nah, seperti itu harus ada teknologi informasinya. Kita lihat ya. Kita bagikan kita buka di dashboard. Tolong nanti jangan lupa absen ya. Masih di sini ya. Nah, ini bisa kamu lihat di sini sampai pembelajarannya itu apa, kemampuannya apa. Disimak kamu juga lihat kan. Biasanya memang cara soal UTS soal itu nggak jauh dengan yang lama. Cuma mungkin ada kan materinya kayak nyiwo atau banget gitu. Jadi, nggak ada alasan misalnya UTS gak ngerja no gitu ya gitu. Nah ini ah kamu diharapkan mengerti pentingnya teknologi informasi di dalam pemerintahan keamanan dan keamanan. Nah, akhirnya manfaatnya apa? Yang di manfaat mata kuliah ini kamu akan ngerti bahwa pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam pemerintah daerah, jadi komputerisasi intinya. Nah, kamu harus tidak hanya pinter HP dok, tapi belajar Windows itu bisa. Ini sudah ada yang ikut di lab komunikasi sana.
Belum ya, ya wis. Tapi di SMA paling nggak diwarai toh Windows. Nah, untuk tugas-tugas tak isi sama. Windows itu bagaimana, bagi link. Nek guru kudu belajar sing wis iso, aja pelit tugasnya. Tadi kemarin tak bilang bagus kabeh tugasnya kerjaan. Nah, kok sama ngerti semester ini lebih runtut lagi. Nah, ini menarik. Tidak harus banyak pol, tapi empat lembar tapi intinya. Karena cara ngetiknya ngerti. Jadi intinya itu segala sesuatu itu dibantu dengan komputerisasi, terutama di bidang pemerintahan. Tampilannya ada, nanti ada website, atau itu internet, ada email, itu untuk mempermudah. Ada apa jenisnya ini? WhatsApp. Jadi punya grup itu paling nggak ngerti. Oh, ayah kuliah jalan. Ya, ini yang teman-teman ada yang cuma Mbak Anu tadi tanya, oh iya akhirnya Pak Dian mau WA lagi. Untuk itu. Pemerintahan juga seperti itu. Beda dengan pemerintahan yang dulu di mana Pak Dia cek ngalami bapaknya itu pakai intercom, HT. Kalau sekarang masih ada, tapi kan paling penghobi. Dia tak kali komodi, ono sing intercoman ini sambil gede ya ono. Terus pakai, kalau sekarang Telegram itu aplikasi ya, maksudnya langsung nggak masuk om. Kalau dulu Telegram itu kayak wesong ini ditulis. Eh, Ya wis maju sih tahun 80-an ya Pak dia 90. Tapi kan sing ngirim kantor pos. Oh, wih. Nah, saiki kan telegramnya aplikasi ya langsung bisa kamu unggah status. Nah, kalau dia telegramnya bentuk kertas ini. Kawi untung nek Mojokerto ini kita itu Mojokerto itu desa Onda kan di tengah Jawa Timur. Kalau seperti di daerah Bojonegoro sana yang banyak alasnya, boleh Pak Lailin Nganjuk ngono kan. Nah, sekarang mungkin sudah lancar ya Jawa Timur Jawa. Tapi tahun 80 90 tuh ya kayak kamu lihat di TV-TV Sumatera kan, jembatan Raono. Pak Diani ngalami SD ini pakai sepatu ini paling gaya deh. Ini nyeker dulu ya. Akhirnya ketika masuk kelas itu ya tidak kenalan. Kenalan. Karena saya sepatuan nyetir kafe. Nah, itu memang kejadian di Jawa Timur. Biar ini ngono. Jadi apa cepetnya Pak Lain kan pernah ketika bapaknya Pak Dian itu di Bojonegoro di Dader itu dia jadi petugas pramuka nih. Nah, itu ngerasa ano. Ya walaupun sekarang masih baik ya, masih ada hal yang dulu kita menyedihkan tapi dipelihara misalnya mantung, tahu nggak mantung? Ule anu itu ya, ulernya itu. Nah, sekarang itu untuk vitamin, vitalitas. Begini ku memang golek iwak ya angel. Akhirnya entung, jati itu dicari buat lauk, maka memang beras itu ya angel. Nah, itu sekarang dengan teknologi informasi itu kan ngerti, sing miskin siapa? Masih ingat ketika di Bojonegoro itu, kalau sekarang Bojonegoro sudah maju ya, karena ada minyak kan sekarang. Bahkan lebih baik dari Lamongan dari dari Gresik. Oh, kemarin dari Gresik itu apa? Fauzi ya. Nah, itu dana kayak unik menek gendengnya di atas itu seperti apa? Cor-coran. Daun jati di ini kayak gendeng. Kalau sekarang daun jati kayak gendeng itu kan karena tempat wisata. Kalau dulu untuk beli gendeng itu gak duit duit. Gak duit, omai gedek. Gedeknya ya, buka piye kan. Kalau sekarang kan, oh asik yo, hiking, retreat, ya, kayak kan dulu ya miskin tenan, gitu loh. Jadi eh, dengan teknologi informasi yang lebih maju tadi kan harus pakai HP, apa HT, gitu gawe apa jenenge Telegram tapi sing pakai Pak Pos. Jadi golongan paket-paket ini dulu Telegram dulu sing anu. Pernah nggak kamu ngalami ngirim duit pakai Telegramnya kantor pos? Pernah ya, jadi berarti cek ngalamin. Kalau sekarang kan pakai
Brimo, aduh, ketok, wifi, mandiri, wis ketok, turun, dilalnya, ya, ngenteni. Nah, sekarang, alhamdulillah kamu kan, paling nggak rumahmu Mojokerto ya, kuliahnya di sini. Bayangkan kalau kamu kuliahnya di, misalnya Malang lah, wis ya. Bilang, dia Malang kan nggak ada tolnya seperti sekarang. Mahasiswa biasa, atau kadang duitnya entek. Entek apa sih mikirin duit kok karena pak pos lewat ada akhirnya entek pinjem koncone duitnya kok ada dibayari kue pak pos sih kayak nunggu paket kan sekarang paket gitu ya dia telegram tapi gak langsung duit teko kene ya coba ini bawa ke kantor posnya nggak seperti sekarang kayaknya sudah berkurang ya kalau dulu kan banyak jadi termasuk menyederhanakan ya ada ATM aja sudah nggak banyak pakai. Banyak ATM tak dulu nih mau tutup, udah tutup. Mungkin sudah pakai Brimo ini apa? Banking ya, pakai Kris gitu. Jadi nggak tahu lagi 5-10 tahun ke depan nanti kamu. Maksudnya teknologi apa yang terjadi. Nah makanya harus selalu diupdate. Update-nya gampang loh sebenarnya. Walaupun kadang nggak bagus juga ya. Harus update media sosial. Jadi kita lihat apa jenenge masalah-masalah yang ada di situ. Saya tak tahu saya punya TikTok siapa? Sudah punya semua kan? Punya TikTok. Gue, gue, ya wes. Soalnya kadang saking gayanya gak butuh TikTok. Walaupun kadang di TikTok itu ada gibulnya juga. Itu makanya perlu yang terakhir itu di media sosial itu apa yang perlu untuk menyaring. Ya nilai ketakwaanmu itu mau istilahnya. Kan tidak semua berita itu benar. Kadang provokasi sing opo. Ya zaman umbian yo SMS itu dianggap bener. Akhirnya dapat satu buah mobil, tapi transfer. Ya bener, zaman dia itu dianggap oleh tenang. Tapi sekarang, mana paling bijak itu aja. Itu sangat tepat, karena misalnya akhirnya di media sosial mengaku ini, harap jangan dikirim. Saya ngirim-ngirim so, dikirimnya di voucher itu kan. Ya enggak mudah, karena keuntungan di teknologi informasi itu mau lebih cepat. Pemerintah diharapkan apa yang lebih cepat. Nah, nah, ini kasus banjir di Bekasi. Iya penanganannya itu termasuk dapat loh, dapat anu toh, dapat berita yang menarik untuk tugas mata kuliah. Apakah ada di teknologi informasinya? Nah, bahkan di TV kalau kita lihat TV ya saya jarang dilihat paling internet. BMKG memperkirakan akan hujan lebih anu lagi. Ternyata kemarin Bekasi hanya 70 milimeter milimeter lah ya hitungannya. Sedangkan yang di puncak itu 400. Tapi kok banjir? Nah, akhirnya Gubernur Jawa Baratnya Deddy Mulyadi itu ngerti. Nah, itu akhirnya dihitung kayak teknologi informasi. Kira seperti itu. Ngerti akhirnya. Sayangnya kita nggak ada praktisi ya. Pas praktisi ngono. Misalnya tak undang Pemda udah berapa kali ya? Setahun ya, setahun lebih ya. Itu ada ceritanya teknologi informasi pemerintahan di sini. Oh, seperti ini yang membantu. Nah, di capaiannya itu, ya selanjutnya ya, mengembangkan melalui komputerisasi kebijakan penting tentang komputerisasi. Nah, ini sementara bisa kamu lihat video-videonya. Nah, lihat di wifi yang murahan aja ya paling enggak. Sebelum mungkin nanti tak tak rubah juga. Paling enggak bisa kamu download atau apa untuk menambah referensi. Ini tentang teknologi informasi. Jadi intinya seperti itu. Dengan teknologi informasi akhirnya terjadi unsur akuntabilitas. Akuntabilitas itu bisa dihitung duit, lah. Akuntansi, transparansi, transparan seperti tadi keterbukaan. Harusnya kamu sebagai masyarakat kota atau kabupaten Mojokerto ya ngerti. Duit, duit Mojokerto akeh misalnya. Misalnya kalau kamu ada yang punya LSM mungkin mengajukan proposal bisa. Tiba dibaliknya duitnya. Nah, Bojonegoro, tiba duitnya dikorupsi, bupati ini. Duitnya minyak wakil kono. Bingung. Sekolah sing biasa dirubah.
SMK lebih dari sekolah kayak semacam STPDN malah. Gak kakek duit teman. Maka di sana mau dibuatkan Universitas Brawijaya bareng di sana. Oh, duitnya akeh. Nah, ya, piye, ya kamu yang di sini dekat ya. Tapi kan akhirnya terjadi harus ada transparansi duitnya itu. Bisa bangun jalan selesai, tapi tiap tahun duitnya dapat terus minyak itu kan tambah tahun cut. Ya pernah ya, tapi nggak lama ya. Bensin itu tambah medun pernah sekali berapa, terus tapi mudah tambah. Jadi negara daerah punya tambang minyak itu ya tambah kayak gitu. Nah, kamu misalnya di Mojokerto jenuh, Mojokerto kan karena kota Surabaya apa ya, di Bojonegoro atau Tuban sana cari proyek apa kan loh. Nggak apa-apa, jadi belajarnya kan dari situ. Sehingga nanti kamu bisa kenalan dengan non-government organization macam LSM, yang baik. Sehingga aku akhirnya punya channel, kamu mengerti terus akhirnya nek perekrutan katut. Nah, itu memang Jakarta. Jakarta itu karena Surabaya, Mbak Malang, diimpite. Cara sumber daya alamnya ya di gunung, Nanggungan, Terawas, macet itu. Selama nggak ada minyaknya, batu bara, tambang-tambang itu, kan cepat subur. Makanya kayak Dubai, wah, kayak Brunei, sekolah ya gratis mahasiswa. Duitnya akeh. Sampai Timur Timur itu yang merdeka. Karena ditemukan tambang minyak di dekatnya situ. Tapi kapusan sama Australia. Terus dibor, cukup Australia, dintai, belum bisa bangun Timur Timur. Ngaret akhirnya. Makanya kamu jangan heran. Kok korupsi 135 triliun per tahun? Ini kemarin tak tanyai Mbak. Sesama dosen misalnya duit itu 100-an. Itu dicek ini ku kira-kira cukup apa enggak? Di 100.000 lah ya. Bang abang ya. Triliun. Peng limo. Kelas kabeh kayak duit. Truk gitu. Nah itu harusnya bisa dinikmati kalau kamu yang kuliah-kuliah ini oleh beasiswa, oleh KIP, oleh gitu. Oleh beasiswa siapa saja? Enggak ada. Tidak ya. Oh ya semangat ya. Yang lainnya ki gak bisa nyusul lagi beasiswa. Belum bisa. Ini bisa cari sponsor, misalnya DPR, atau pemerintah saya Pak Rektor kita Pak Sandi, oh, di Perda wali kota ya. Penelitian bahasanya yang antar wali kota. Kita mengerti kok ini bahasa unik ya. Karena lah bahasanya langgal kayak pegawai ya. Kan fisika itu tempat sing anu ya maksudnya channel, channel itu hubungan. Akhirnya kamu bisa terbuka oh ini. Tapi banyak kakak kelasmu itu sih kemarin saya ketemu itu ya di yang saya tahu ya di DPR itu apa sih sekretaris sekda atau apa itu banyak Pak Sekda itu masuk fisik ya tapi kok Ika ya itu mungkin makan cepat kali pesannya masa makan nah, itu saya mengerti tapi yang lama-lama jadi Pak Caret anu, tapi angkatan tahun 99 gua gitu kamu kemarin sini minta stempel legalisir karena kita itu istilahnya tidak ilmu yang mudah ditebak manajemen jelas ya misalnya manajemen perusahaan atau apa ilmu politik ilmu sosial politik dan pemerintahan ini kuape bisa masuk masalahnya jurusan lain ngerti jurusanmu kita bukan CPS macam-macam itu maksudnya kamu tertindih padahal harusnya bisa menguasai itu harus semuanya dilakukan dengan teknologi informasi pemerintahan nah saya ini filmnya kena ini rating kali. Ini ada pertemuan ke satu
Ternyata yang ngelak juga ya ngomong. Mana. Ini pertama, betul. Teknologi informasi pertemuan ke satu. Satu. Nah, ini kalau nomor satu kita lihat di sini apa? Oh, audio ya, video. Itu bisa kamu lihat yang terbaru. Kamu klik. Nanti nek gak iso tanya apa dia ya. Di materi-materi itu. Satu. Biasanya enak buku nih. Ini kemarin saya buatkan set. Nanti kamu bisa masuk, bisa absensi. Absensi langsung. Ping 6 mono ya. Oh, absensi kok bisa nih. Nah, tapi nak pingin secara jujur ya, satu. Saya tak bebaskan ya. Yang penting kamu ketika hadir, kamu ada tulis. Ini jam 11. Nah, dari sini ada yang kamu tanyakan? Ah, dari sini guys. Mungkin boleh. Aku ya ngelak ya, ibaratnya. Hanya pokoknya intinya teknologi informasi pertanian itu pemerintah yang seperti itu dibantu dengan alat-alat TIK, terutama komputer. Komputer itu biasanya sekarang nggak komputer tok, itu dari jaringannya, listriknya, nanti dibutuhkan sumber daya manusia yang baik. Makanya kamu memuji muda boleh sertifikat Word, misalnya so Word, Excel, PowerPoint, kursus misalnya. Jadi ketika kamu ngelamar dimanapun, oh so komputer ya, sampai apa desain grafis misalnya. Nah, jadi perusahaan teknologi pinter komputer kok bisa buat presentasi, tapi ada buktinya, ada sertifikatnya Pak. Nah, jadi mumpung ini semester 6, semester ngarep is skripsi. Oh, wes, skripsi ku antara seneng gak seneng, senengnya pas memori, gak senengnya dikejar deadline setahun. Tahun kudu mari, mereka kendari lah. Jelas ya. Jadi nek bikin gampang ya cara Pak Dian ya teknologi informasi kan dua aja. Maksudnya di desa apa? Nah, desamu dekat nggak Mbak? Misalnya kantor desa dekat ya. Tapi yang sing ojo enggak? Itu kan banyak kasus-kasus di desa. Bahkan tentang keuangan desa apa saja yang perlu di apa sebenarnya di pelototi. Sing, sing banyak masalah itu teknologi informasi itu di bagian keuangan. Tapi ketika kamu mau menyorot di situ, hati-hati. Weh, kadang Pak Dian yang tak bimbingin, jadi iki kudune. Tapi aku khawatir kan kok tinggalnya malah gak mari. Mereka kebijakan lainnya gampang, misalnya kebijakan pembangunan yang ini, kebijakan tentang website misalnya. Oh ini ada apa? Tapi tentang untuk membuat website itu dibutuhkan dana 200 juta misalnya. Di website 200 juta. Padahal di website itu paling larang 10 juta lah. Tinggal nanti biaya server tak ya. Kalau 100 juta berarti kemana? Itu kadang menjadi pertanyaan yang sangat sensitif. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, nanti kita sambil lihat anu ya. Misal kalau saya mengerti kamu boleh di rumah. Nanti kan kita omong kamu di rumah aja apa misalnya pas soal atau mungkin saya pingin rame ya ke kampus. Itu kita kuliah sejarah, sementara ini secara gini ketemuan saya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.